Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Zulfadli, teman saya Suprianto, Aprilia Nur Aini, Retno Ayu Septia Utania, dan Nur Faiza. Baiklah, maksud dan tujuan kami di sini ingin memaparkan materi kami yang berjudul tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, di sini saya akan sedikit membahas tentang latar belakang dari pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan atau disebut juga dengan maintenance adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dalam bekerja serta produktif untuk menunjang tercapainya suatu tujuan perusahaan. Karyawan adalah aset perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dan kekayaan utama setiap paling menentukan ketercapainya tindaknya tujuan perusahaan. Aspek pemeliharaan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena pemeliharaan sumber daya manusia digunakan untuk menjaga fungsi dan peran sumber daya manusia itu sendiri dalam melakukan setiap pekerjaannya. Ketika kurangnya perhatian perusahaan dalam melakukan pemeliharaan, maka akan timbul permasalahan yang salah satunya produktivitas kerja karyawan yang menurun. Setelah melakukan semua rangkaian sumber daya manusia, maka selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan sumber daya manusia. A. Definisi pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi dari pemeliharaan antara lain untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas karyawan dan karyawan memberi ketenangan, keamanan, menurunkan turnover dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik, serta menciptakan suasana yang harmonis, serta mengefektifkan pengadaan karyawan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia: 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. 4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. 7. Mengurangi konflik dan menciptakan suasana harmonis. 8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu asas kebutuhan dan kepuasan. Asas ini menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya,
sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Selanjutnya, asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Selanjutnya, asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Metode dalam pemeliharaan sumber daya manusia. Pemilihan metode yang sangat tepat sangat penting agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap loyal karyawan hendaknya dalam metode yang efektif dan efisien agar tercapainya manfaat yang optimal. Ivan Savage memiliki metode tersendiri dalam pemeliharaan dan proteksi sumber daya manusia. Metode tersebut dikemas dalam Diagnosis Model for Human Resource Management, di antaranya melahirkan metode Labor Relations and Collective Bargains, Safety, Healthy, and Wellness. Penyajian metode lebih lengkap lagi disajikan oleh Hasibuan dalam bukunya, menyebabkan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemeliharaan sumber daya manusia, yaitu 1. Komunikasi, 2. Intensif, 3. Keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Kesejahteraan karyawan. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik penyampaian kata atau pemaparan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.